Kamu masuk, bisa nggak masuk kamu? Coba. Kalau masuk kan nggak apa-apa. Intinya kamu bisa masuk atau enggak kan gitu. Oh bisa mas? Bisa. Ayo suruh masuk orang-orang. Oh ya, keluar Pak. Halo Diana. Iya, sudah muncul Pak Yanius. Sudah muncul Pak. Nanti aku kayak ngomong deh. Halo Diana. Iya. Halo. Itu Pak. Halo. Yanius. Halo. Halo Diana. Ini kok aku tiba-tiba ke mute gitu ya? Karena aku nggak klik mute. Enggak apa? Ini aku tiba-tiba ke mute. Oh. Tiba-tiba mic-nya mati itu. Tapi ini udah jelas kan suaraku? Halo Diana. Iya, Yanius. Itu Pak Jeki ditanyakan. Loh, Pak Jeki mic-nya mute di sini. Nggak ada suara sama sekali. Sama sekali, nggak ada. Kamu nggak dengar suaranya Pak Jeki kita? Sama sekali nggak dengar. Iya ini judulmu ini apa ini Diana? Judulmu kok peranan ya? Iya Pak. Iya peranan itu jarang kalau skripsi di sosiologi itu peranan ya Diana ya. Iya Pak. Karena biasanya peranan itu untuk makalah-makalah itu ya. Peran dulu itu sering digunakan untuk P4 itu ya, peranan apa itu. Iya, makanya kan jarang sosiologi itu menyebut peranan ya. Nah, coba kita ingin lihat. Iya Pak, itu saya juga kemarin kan sempat buntu ngeblank, akhirnya saya baca bukunya Sujono Sukanto.
tentang yang sosiologi suatu pengantar itu, makanya saya kok ada ide, terus saya cari-cari teori, ternyata saya temu teori tentang role teori. Jadinya saya coba pahami, dan saya adopsikan kepada penelitian saya, Pak. Nah ya, kan gini, aku kan sudah mengatakan bahwa di sosiologi itu jarang ada skripsi yang peranan kan ya. Biasanya kan peranan itu untuk makalah ya. Dulu, Pak, tadi kan sudah kita skripsinya Ananta itu. Misalnya dulu itu sering membuat makalah itu misalnya peranan Karang Taruna dalam pembangunan, misalnya gitu. Nah itu biasanya Kak peranan itu kan yang menjadi masalah kan dia hanya menulis tentang tema-tema global misalnya ya, tapi tidak langsung ke subjeknya itu ya. Nah itu, nah kita coba lihat ya, misalnya ini definisi usia lanjut yang 60 ini kamu definisi dari mana itu ya? Itu saya ambil kutipannya dari ini, Pak. Apa itu data ini saya tampilkan ya, Pak, nanti. Data milik Kementerian Kesehatan terkait datin lansia. Ya kan? Data induk lansia tahun 2020, tahun 2019. Nah ya makanya kan dikatakan lansia itu kan berubah-ubah. Nah sekarang kan usia lansia itu di atas 60 ini kan menurut siapa kan? Iya, berdasarkan datin lansia, Pak. Saya taruh di referensi tapi saya lupa taruh kutip di sampingnya, Pak. Enggak, paham nggak kata-kata saya tadi? Coba dipahami dulu kata-kata saya ya. Data penduduk lansia, usia lansia itu bermacam-macam. Dulu tahun berapa itu lansia itu ketika usianya tidak sampai 60 ini. Nah, ini kan berarti kan definisi tentang lansia itu kan selalu dinamis gitu loh. Nah, iya, Pak, benar. karena dinamis itu maka kamu harus menyertakan apa? Referensinya. Misalnya kalau remaja, usia remaja itu pada usia berapa? Itu kan selalu berubah-ubah itu ya. Baik, Pak. Nah, itu makanya ini perlu referensi. Nah, ini kan opinimu ya bahwa lansia itu ditandai dengan mengidap penyakit itu ya. Balik lagi, Pak, itu gabungan dari kalimat yang awal itu juga saya dapatkan dari data induk lansia tahun 2019, Pak. Berarti kan harus dulu. Kan nanti kan kamu dituduh loh, kamu kok menuduh lansia itu sakit-sakitan kan gitu kan, berarti kan referensi. Mas Anius, suaranya ini ya Bang, banyak suara-suara ya. Suara dari mana Pak itu? Nggak tahu ini. Mungkin dari Diana mungkin. Iya. Saudara-saudara sedang nyanyi tadi. Oke, jadi beberapa program digunakan untuk meningkatkan harapan hidup kesejahteraan lansia. Ini program kesejahteraan hidup. Sudah, Janius, sudah nggak ada suara ya? Oh, Diana belum dengar suaranya? Sudah, dengar. Oh, iya. Hati-hati ya. Kenapa? Nanti dengar suara saya semua. Jadi ini itu ya. Jadi kalau kamu ingin referensi lansia itu seperti apa dari tahun ke tahun, misalnya dari periode ke periode itu berubah. Nanti ini menurut apa BKP apa nggak tahu ya? Iya, BKKBN, Pak. Iya. Tapi ini dari paragraf satumu ini sebenarnya kita nggak paham ya. Maksudnya kamu itu fokus kemana itu ya? Iya, Pak, belum menjelaskan memang. Paragraf akhir, Pak, saya tekankan terkait
Mana? Paragraf Paragraf akhir dari latar belakang, Pak. mana? Di paragraf Itu, mana? Pak, 2 paragraf terakhir itu, Pak. Ini ya. Iya, yang kemarin itu tentang apa kendalanya yang terkait pada hearing Komisi D DPRD, kemudian Coba paragraf terakhir ini 3, Pak. kamu bacakan seperti apa? Iya. Yang kamu Sama atasnya sedikit, Pak, soalnya atasnya itu juga. yang mana? Ini program ini dah. Iya, Pak. Oke. Itu datanya, Pak. Lebih ke datanya sih. Data yang saya miliki. Coba kamu terangkan ya, dimulai dari program ini ya. Saya bacakan, Pak. Program Permakanan Lansia juga merupakan salah satu program pemerintah Kota Surabaya dalam upaya mensejahterakan lansia berawal dari gagasan Wali Kota Tri Risma hari ini di tahun 2012. Pada awalnya program ini guna meminimalisir angka kematian para lansia karena kelaparan, namun seiringnya berjalan waktu, melalui evaluasi yang ada, program permakanan ini tak hanya untuk para penduduk lanjut usia terlantar, namun juga menyasar pada anak yatim terlantar. Kemudian bawahnya, Pak, itu data-data saja, data-data terkait angka banyaknya penerima permakanan. Oh ya, ini data tentang ini kan kamu bicara tentang program ya, melalui program dimulai tahun 2012 ya. Benar, Pak. Ya, jadi ini intinya kan ini belum merujuk pada peranan itu ya. Ini kan program. Terus ini kan data tentang apa? Tentang dinas sosial yang memberikan permakanan itu ya. Benar, Pak. Nah, ya terus coba lihat. Berarti kan belum ya data itu ya. Data itu kan Mbak, ini suatu program dikatakan dapat berhasil ketika tujuan awal dari program tersebut telah mengimpact atau berdampak kepada sasaran program. Dalam penelitian ini berusaha menelaah peranan bantuan permakanan yang diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk penduduk lanjut usia terlantar. Peranan yang dalam menjadi fokus kajian ini yakni bagaimana implementasinya dan juga hambatan dan hal-hal yang mendukung dalam berjalannya program permakanan ini. Banyaknya problematika yang ada dan berjalan pada program ini di lapangan membuat peneliti tertarik guna menelusuri peranan lebih jauh program pemberian permakanan di Surabaya, utamanya pada Kelurahan Kerembangan. Iya. Kemudian ada juga beberapa saya bahas terkait peranannya juga pada atas, Pak. Iya. 3 paragraf terakhir. Enggak ini dulu. Ini kan kamu kan katanya di sini nih kan intinya apa? Iya, Pak. Iya, terus mana kira-kira fokus yang menunjukkan fokus peranan itu? Kalimat yang mana, Diana? Adanya disfungsi ini, Pak. Setelah mengenai anggaran 9.000, 11.000, adanya disfungsi dalam suatu program menyebabkan program berjalan tidak sesuai dengan peranan awal yang diharapkan. Berbagai hambatan dan juga dukungan akan selalu muncul dan berjalan selaras dengan berjalannya program yang ada. Seperti halnya hambatan yang dijelaskan di atas, berbagai dukungan juga muncul dengan adanya program ini, seperti bantuan alat masak dari Ciputra Group dan juga berbagai bantuan lainnya. Itu terkait adanya itu ada, kalau dalam teori peranan itu ada failure, Pak. Kegagalan dalam suatu peran. Jadi failure model. Jadi dalam teori peranan itu ketika peran tidak berjalan dengan semestinya, maka peranan tersebut tergolong failure model. Jadi di dalam bab 2 saya jelaskan terkait role teori itunya sendiri. Yang menurut Sujono Sukanto sama John Kesnes. Iya, itu nanti subjeknya siapa kira-kira kalau yang kamu teliti itu dengan ini, dengan yang kamu jelaskan ini itu subjeknya siapa kira-kira ya? Kalau yang saya teliti ini kan saya terkait peranan. Peranan itu berarti di dalamnya itu lebih kepada pemegang pengelolanya, Pak. Pengelolaan. Yang berperan kan pengelola. Kalau misal kita kepada lansianya penerima. Namun di dalam penelitian ini juga saya membutuhkan dukungan data dari lansianya juga. Jadi biar jadi aktual role, peranan yang aktual, peranan secara fakta, bukan peranan sebagai suatu contoh yang hanya digambarkan. Ya, ini ya, subjeknya kok pengelola ya, peranan ya. Ya, terus apa yang kamu ukur kalau subjeknya itu pengelola, Diana?
Itu saya jelaskan pada tujuan penelitian saya, Pak, di bawah. Yang saya jelaskan juga sempat di paragraf terakhir, yakni yang saya ukur dalam hal ini adalah peranan itu terkait dalam fungsinya, Pak. Fungsi sendiri itu terkait bukan hanya implementasi, namun juga terkait hambatan dan juga tantangan, hambatan dan juga dukungan yang ada. Selain itu juga intinya menganalisis faktor-faktor yang mungkin muncul dalam berjalannya program tersebut, Pak. Karena di awal kan saya sudah menerima sedikit dan juga saya melihat beberapa petisi dan juga beberapa laman yang memberikan kabar yang tidak baik terkait program tersebut. Iya, mungkin yang lain bisa memberikan masukan dulu. Siapa ya? Yanius atau Hikmatul? Rihmatul atau Yanius? Karena ini jarang ya sosiologi itu meneliti peranan ya. Makanya kalau peranan ini kan akhirnya kan bingung subjeknya ya. Tadi Diana ngomong pengelola, terus ngomong manula. Tapi sebenarnya subjek yang mau diteliti itu yang mana sebenarnya? Sebenarnya ya Pak, kecenderungan saya memilih ini maksudnya kekeh dalam hal sosiologi manula itu karena saya menemukan kejanggalan intinya Pak pada proses pendistribusian. Selain kejanggalan itu sendiri, yang saya teliti itu juga terkait kayak banyaknya masalah yang terjadi di lapangan. Sebenarnya muncul dari situ, makanya saya membuat penelitian ini. Namun dari awal juga saya kebingungan sendiri karena awal ternyata terlalu ke dalam, kan saya ingin membuat ranah efektivitas. Ternyata setelah dari saran Pak Jeki dan saran teman-teman saya, beberapa teman saya juga, efektivitas itu terlalu administratif dan kayak ranah sosiologinya nggak ada sama sekali. Dan tolak ukur saya awalnya pada sosiologi kependudukan dan kesehatan, Pak. Sebentar, Pak, maaf. Mas Anies atau siapa yang punya ini? Iya, sudah itu Pak. Jadi awal itu dari itu Pak. Sebenarnya dari itu terus saya berpikir bagaimana tetap saya menggunakan tolak ukur sosiologi dalam menelaah fenomena itu juga Pak. Tapi belum dapat dikatakan juga sebagai suatu fenomena ketika saya belum turun langsung dalam lapangan. Siapa itu ya? Wih, Pak, suaranya tuh, Pak. Halo Diana. Halo Diana. Halo. Bisa dengar ya? Halo? Iya bisa dengar, tapi suaramu kayak ada suara apa gitu. Aku nggak tahu. Suara apa? Mungkin suara apa ya? Doa suara gitu. Ada kayak suara apa gitu, tapi aku nggak bisa definisiin itu suara apa. Oh, kayak suara dipanggil tukang ojek gitu. Oh ya, Diana, aku mau tanya. Iya. Diana kan, ya memang kita posisi kita sebagai sosiolog toh. Iya. Jadi masalah Diana, kawan Diana mengambil teori kemudian aplikasikan dalam subjek penelitian, lalu kepentingan sosiologis ini bagaimana gitu ya.
Putus-putus Jenius suaranya. Halo Diana, Halo? sekarang suara saya apa? Utuh dah. Halo? Halo. Halo Diana. Kayaknya tidak bisa dengar ya. Halo, iya. Jenius dengar kok. Oh, dengar ya? Iya. Itu ya, Pak. Kayaknya dengar katanya. Kayak katanya dengar. Menggema tapi ya. Oh iya, katanya dia menggema. Tak matikan ini aja ya. Oh enggak, sudah enggak menggema Mas. Boleh Mas. Boleh Mas. Enggak usah, sudah enggak menggema kok. Sudah enggak menggema. Halo Diana. Mas Anies. Ya. Direktur eksekutif. Iya, halo. Sekarang bisa dengar ya? Iya, dengar kok. Tadi cuma ada kayak suara apa gitu. Cuma sekarang udah enggak kok. Suaranya Pak Jeki juga jelas. Ini saya tadi Pak Jeki sebutkan penelitian saudari ini kan tidak pernah dilakukan khususnya dalam peran sosiologi terhadap judul yang kau ambil. Pertanyaan saya, kawan sebagai sosiolog, mengapa memilih hal itu ya? Sedangkan seharusnya banyak teori yang ada bisa digunakan sebagai kacamata ya untuk melihat persoalan seperti itu. Sebenarnya bukan. Suaranya Diana yang putus-putus. Halo Diana. Ya. Pertanyaan saya tadi dengar ya? Suaranya Diana yang putus-putus. Kayaknya Diana sedang jalan di atas tol atau Enggak, sudah di rumah kok. Oh, di rumah. Iya. Oh, oke. Tadi pertanyaanku dengar ya? Iya. Iya, tadi pertanyaan kamu yang terakhir sebagai seorang sosiolog, terus setelah itu pertanyaannya enggak kedengeran. Nah, ini sebagai ya tadi maksudnya sebagai sosiolog kan. Jadi, oh iya, paham. Sudah paham. Sebagai seorang sosiolog, kenapa memilih penelitian yang belum pernah dilakukan? Iya, belum pernah dilakukan. Kalaupun dilakukan, masuk dalam paradigma yang mana? 3 paradigma itu gitu ya? Nah, sebenarnya bukannya belum pernah dilakukan sih. Program permakanan ini sudah banyak sekali dilakukan penelitian. Cuma posisinya ini aku bingung menempatkan pada ranah mana gitu yang akan saya teliti. Sebenarnya kasusnya itu sudah jelas, subjeknya juga isinya sudah tergambar, tapi saya itu bingung menempatkan ilmu yang saya emban ini, maksudnya sosiologi ini, ke dalam aspek mananya. Pada awal kata Pak Jeki, sesuai yang kamu pinginkan aja, kamu sukanya teori apa? Saya sukanya teori terkait pengawasan dan berbagainya. Tapi itu lagi bukan sosiolog lagi, itu ranah ke administratifnya. Terus soal efektivitas pun juga demikian. Setelah saya sadari, efektivitas suatu program itu terlalu administratif. Bukan karena mengganti itu menjadi kuantitatif, bukan itu yang saya permasalahkan. Titik beratnya itu kayak itu terlalu administratif sekali. Oh gitu ya? Iya. Tapi pertanyaan saya kayaknya belum dijawab mungkin ya. Iya. Pertanyaan kamu kan terkait kenapa memilih penelitian yang jarang. Sebenarnya terkait permakanan ini bukan jarang sih. Sebenarnya sudah terjawab. Yang
menjadi kebingungan saya itu menempatkan disposisi ilmu sosiologi ini tuh di mananya gitu. Bukan kalau soal permakanan sendiri ini sudah banyak sekali terkait kalau kamu search di Google, apalagi Surabaya itu salah satu kayak apa tonggak awal gitu ya, yang pertama kali mengadakan program permakanan ini sebenarnya sudah banyak sekali yang mengkaji. Sebenarnya kalau persoalan itu sendiri tidak masalah sih, tetapi yang penting itu bagaimana kita melihat persoalan itu dengan perspektif kita seperti itu ya. Iya, makanya itu saya bingungnya dalam hal itu. Nah, jadi posisi kawan sebagai sosiolog melihat persoalan itu bagaimana gitu. Bukan berarti persoalan salah, tapi melihat persoalan itu dengan perspektif yang bagaimana itu. Ya benar. Ini ada ide. Kalau untuk, maksudnya ide yang bagaimana untuk ini? Halo Diana. Putus Diana itu, nggak tahu di mana dia. Diana kayaknya naik tol lagi kayaknya ini ya. Iya. Halo. Halo. Iya. Iya. Jadi itu sih, soalnya kan banyak perspektif yang sudah diberikan dari klasis hingga postmodern. Nah itu kalau kawan tidak gunakan itu kan ya selama kuliah kan gimana gitu loh. Ya, karena kan yang kawan teori yang menggunakan ini kan juga dalam dalam situasi yang kawan juga kebingungan gitu loh. Sebenarnya kemarin itu saya pakai teori postmodern awalnya. Nah, sekarang kan Tapi itu nggak sangat nggak bisa mengupas lebih jauh permasalahan yang terkait yang saya pahami. Jadi saya bingungnya di situ. Maksudnya tuh kawan sebagai sosiolog bukan persoalan peranan yang kawan maksudkan ini, tapi persoalan itu boleh kawan melihat. Tapi sebagai sosiolog yang melihat persoalan itu seperti apa, belum jelas gitu loh teorinya gitu loh. Iya. Itu ya, tapi saya masih belum ada pandangan untuk melihat persoalan pemakaman. Malam kelihatannya kamu salah fokus ya, Nias. Kayak matul tadi. Iya. Masalah makanan. Gimana menurut Pak Jaki? Rikmatul ini tidur ya? Kemungkinan, Pak. Rikmatul. Betul. Oh, halo, Assalamualaikum. Wah, kayaknya kamu tidur di tengah kerumunan burung kayaknya ini ya. Iya. Apa nih, Rikmatul, kamu tanggapanmu pada ini? Tadi kan bingung subjeknya ya. Kamu milihnya itu apa nih yang dirikan ya, yang buat program itu kan? Iya. Terus kamu nyarinya nggak kesulitan? Maksudnya, nek perasaanku itu lebih mending kamu yang nenek-nenek gitu loh, kan gampang. Daripada ya toh. Sebenarnya kalau kesulitan kemarin aku magang tuh udah di dinas sosial, terus terkait pengelolanya sendiri tuh sebenarnya saudaraku ada. Wah. Jadi udah ada keterikatan ya. Iya. Kirain. Jadi kalau bilang kesulitan enggak sama sekali. Makanya aku yakin kepingin mengupas lebih jauh. Berarti lebih sulitan nek kamu milih yang nenek-nenek itu ya. Nah, tapi bisa aja sih. Ini loh tadi yang ditanyakan Mas Janius itu teori perspektif yang membingkai ini yang masih belum katanya Mas Janius. Oh iya Pak. Oh terkait teori role teorinya. Ya, karena kamu misalnya ya itu
bagaimana peranan ya. Iya, Pak. Nah, ini ya terus ini kamu terjemahkan menjadi isu-isu permasalahan. Nah, sebenarnya kamu mau meneliti tentang isu-isu permasalahan ya. Iya, Pak. Sebenarnya itu, Pak. Sebenarnya intinya itu. Saya bingung posisikannya gimana. Terus ini ada hambatan. Kalau hambatan dengan isu-isu permasalahan itu kan sebenarnya berjalan selaras ya, Pak. Di mana ada isu permasalahan pasti di situ terjadi hambatan. Ini kamu nanti misalnya mengidentifikasi isu-isu ini nanti subjekmu siapa? Kalau isu-isu permasalahan kan saya berangkatnya dari banyak informan ya Pak. Maksudnya dari saudara saya sendiri yang merupakan pengelola juga memang menyadari adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi kan. Jadi subjek saya, makanya itu saya jelaskan subjek saya di sini itu ada dua, baik pihak pengelola maupun pihak ini juga manulanya juga Pak. Jadi kepingin menjadi penelitian tersebut itu aktual, bukan hanya penelitian yang sebenarnya kan gini ya, dari penjelasanmu tadi kan masalah yang kamu temukan di lapangan kan apakah ini masalah misalnya 9 menjadi 11 itu? Iya Pak. Iya, selain 9 menjadi 11, selain soal nominal angka itu tadi yang berbeda, namun juga permasalahan di lapangan itu banyaknya. Ya ini kenapa kamu menganggap bahwa 9.000 itu 11.000 kok 9.000 kok masalah? Karena dari situ Pak awal munculnya ketidaklayakan menurut saya. Di mana nominalnya dipotong. Siapa yang mau? Sehingga ya itu Pak, untuk mengenal lebih jauhnya sana. Ini kan hanya spesifikasi argumen dari hearing komisi DPRD. Dan juga memang saudara saya kan ada pihak pengelola memang mengakui bahwa dananya terpotong. Nah, kalau siapa yang memotong, itu saya pun juga belum tahu siapa pihak yang memotong dana tersebut. Jadi gini Diana ya, kamu nanti bisa menjadi bermasalah kamu kalau misalnya menyoal itu tanpa ini ya, tanpa bukti ya. Oh iya Pak. Hanya, potong itu di mana? Itu kan karena kan ada yang masak itu ya, kan diserahkan ke pengelola swasta itu misalnya. Iya. Bukan swasta itu lebih tepatnya diberdayakan oleh desanya, Pak. Diberdayakan kelurahannya, Pak. Jadi warga kelurahan itu sendiri. Yang uang terpotong itu di mana? Dari ketika kok bisa mengatakan seharusnya itu 11. Bernilainya 11 nasi kotak itu loh. Iya, Pak. Hanya itu. Nah, terus kalau misalnya 11 jadi 11 itu kan ya wajar kan, misalnya kan 2.000 itu untuk pengelola. Sebenarnya iya wajar, tidak wajar itu saya bingung tolak ukurnya Bapak. Lebih tepatnya menurut saya banyak permasalahan terkait makanan yang tidak fresh dan sebagainya itu juga dari pemotongan dana ini. Mungkin kalau diberikan secara full bisa bekerja lebih maksimal. Efektivitas dari program ini tersendiri bisa berjalan lebih baik, Pak. Menurut saya di situ. Jadi mungkin pemotongan ini tampak simpel hanya 2.000, namun kalau per hari per kotak sudah berapa ribu? Ya, ini kan, ya, kan rumusan masalah itu kan harus berangkat dari masalah ya. Iya, Pak. Nah, dari semua paragraf yang banyak ini itu kalau kamu di kesimpulanmu itu hanya ini masalahmu itu dari paragraf ini. Nah, masalahmu ini pertama masalahmu ini harus dijelaskan dulu apakah 11.000 ke 9 ini masalah. Itu ya karena apa ini harus ada data ya yang istilahnya mungkin media massa atau apa itu. Iya, Pak. Distribusi makanan tidak sesuai, maksudnya tidak fresh ini datanya juga dari mana? Iya, ada kok, Pak. Ada beberapa liputan 6 pun juga menyorot itu. Mana? Liputan mana? Sempat saya jelaskan di awal.
Bentar. Di akhir Pak, di akhir. Mana? Salah Pak. Mana? Itu Pak, agak ke atas sedikit. Ya stop Pak, coba di situ. Agak ke bawah Pak. Agak ke bawah Pak. Ke bawah. Liputan 6. Coba kita cari liputan 6 ada nggak gitu? Itu yang dilansir pada laman memorandum. Itu terus ada juga mungkin saya lupa ngutipnya Pak. Liputan 6 ini ya. Coba Oh iya, yang saya kutip itu aja. Sebenarnya ada juga di liputan melansir beberapa. Nanti saya anukan Pak. Ini tidak ada ya? Iya, bukan yang itu Pak, bukan permasalahan yang itu. Ada. Terus Kalau itu ya cuma ada satu ini liputan 6. iya adanya enggak Pak. Itu yang memorandum itu. Saya lupa. Ini memorandumnya hanya satu. Seperti dilansir oleh laman memorandum itu pembahasan hearing terhadap ketidaklayakan permakanan yang mana baunya hanya sebatas tempe. Ini juga mungkin dan yang sayuran yang kurang fresh. Nah ini kamu nggak tahu memorandum ini apakah bisa dipertanggungjawabkan ya? Iya Pak. Jadi ini datamu hanya di memorandum, datamu ini itu ya. Terus gini, andai kata misalnya ini kan data dari memorandum ya. Itu nanti kalau misalnya dikleskan ke DPR belum tentu DPR ngomong gitu ya. Misalnya ya. Bisa jadi DPR nggak ngomong gitu. Misalnya ini dipelintir kan gitu ya. Iya. Ya, oke. Kalaupun toh dia ngomong gitu, berarti sebenarnya masalah. Jadi ini ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu berangkat dari masalah penelitian. Nah, masalah penelitianmu itu kalau dari sini ini itu pertama, jadi tidak layak kan? Tidak layak ini dijelaskan dengan dananya seharusnya 11 kok menjadi 9. Terus makanannya kurang, sayurnya kurang fresh. Terus hanya sebatas tempe misalnya ya. Nah, kalau misalnya masalahmu kayak gini, apa bisa masalah ini tuh dengan diberi judul kayak gini misalnya. Kira-kira bisa nggak? Ya kurang relate sih Pak, kurang relatable sih menurut saya. Nah iya, misalnya kan gini loh ya. Ya tugas saya kan hanya menjelentrehkan ya. Kalau iya Pak. Kalau nah, ini belum lagi kamu studi kasus ya, misalnya ini juga beda dengan peranan ini ya. Misalnya, jadi ini kamu sudah dari judulmu ini sudah dua istilahnya apa ya? Double perspektif ya. Kamu studi kasus. Nah, yang jadi pertanyaan besarnya itu kamu memberi judul peranan bantuan. Ini dengan masalah yang kamu temukan ini, masalahnya ini. Kira-kira masalah ini itu kira-kira judulnya apa ya? Kalau permasalahan itu terkait hambatan sih Pak. Hambatan. Masa hambatan? Ini kan penyimpangan. Penyimpangan ya Pak. Yalah ya. Ini kan penyimpangan, bisa korupsi, bisa penyimpangan, bisa. Kalau ini kan korupsi kan? Iya Pak. Tapi mungkin juga ada penyimpangan. Iya Pak. Tapi penyimpangan ini kan kamu harus cross check dulu kan ke dinas. Kamu katanya kamu sudah apa? Magang Pak. Sudah magang. Terus bagaimana Iya Pak. pendapat dinas tentang ini? Yang jelas kalau saya secara terbuka mengatakan ada penyimpangan ya Pak, pasti jawabannya tidak ada.
Iya. Oke, sekarang gini, dari ini coba Rikmatul ya. Rikmatul masih bersama Mbak Yanius. Mbak Yanius. Masih Pak, masih Pak. Ini Mbak Lupa Rikmatul saya. biar paham ya. Halo. Iya, Pak. Halo ya Rikmatul. Pak. Ya, Mbak Yanius. Ini kan Mbak Diana kan menemukan kan, katanya menemukan masalah. Masalahnya kan pada ketidaklayaan dah. Ketidaklayaan ini ditandai dengan tempe terus. Sayuran kurang fresh. Nah, ya, sama penyunatan ini. Maka itu disebut dengan bisa korupsi, bisa penyimpangan, tetapi mungkin lebih pada Penyimpangan. Nah, kalau rumusan temuan masalahnya itu penyimpangan, apa boleh rumusan masalah kayak gini? Apa boleh nggak? Apa boleh tujuan itu adalah ini? Penyimpangan itu misalnya. Hah? Rikmatul. Keluar masuk Pak. Ini kedengeran. Ya apa Rima? Putus-putus. Keluar masuk tadi nggak kedengeran aku. Gini, Rikmatul ya sama Mas Hanius ya. Iya, Pak. Dari masalah yang ditemukan oleh Mbak Diana, tapi masalah ini pun harus diklarifikasi dulu ke Dinas Sosial ya. Ini karena ini kan dari memorandum ya. Iya Pak. Ya, harus diklarifikasi dulu ya. Apa betul bahwa DPR Komisi D itu ngomong kayak gitu ya, DPRD itu ya. Kalau enggak nanti malah kena Diana ya. Iya Pak. Terus juga harus diklarifikasi ke Dinas Sosial. Nah, kalaupun toh nanti betul apa yang dikatakan oleh memorandum ini, maka sebenarnya yang ditemukan ini Mbak Rima tuh nanti jangan mengulang lagi ya. Iya Pak. Ini yang ditemukan oleh dia itu adalah penyimpangan ya. Anomali ya. Nah, temuan masalah penyimpangan ini apakah boleh dirumuskan masalah seperti ini? Lalu tujuan penelitian seperti ini apakah boleh? Apakah istilahnya relevan dengan temuan masalahnya? Coba nikmati. Halo. Iya Pak, sebentar. Baru. Kak. Jadi Enggak ada tanggapan kayaknya. iya mungkin. Sebenarnya saya Iya, ada dari dua. saya, Pak. Ya, ayo Mas Indis. Ini apa rumusan masalah ini karena data yang berbicara kuali, maka pertanyaan yang dirumuskan ini seharusnya ada sepenggalan kalimat yang di atas berdasarkan itu kayaknya harus dipisahkan karena yang diutamakan adalah bagaimana kemudian ini pertanyaan itu dirumuskan yang seperti itu ya. Mungkin kalau ada kelanjutan di atas berdasarkan lalu di bawahnya yakni bagaimana dan sebagainya itu kayaknya itu kalau menurut saya bagaimana ya untuk pertanyaannya masih menyambung dengan yang atas itu ya. Jadi mungkin yang atas itu mungkin buat paragraf kasih naik sedikit lalu di bawahnya lebih ke ini yang dimaksud penelitian kualitatif itu ya. Mungkin menurut saya seperti itu, Pak. Halo.
Iya ya Nius, makasih sarannya. Diana. Ayo Rikmatul. Keluar Pak Rihma, Pak. Ya sekarang kamu jawab sendiri aja, Diana ya. Iya Ini Pak, memang aku itu kurang relatable sekali antara permasalahannya terkait judul saya. Memang kurang relate. ini kamu Makanya saya belum punya hampir teori. menyerah Pak, karena ini kan sendiri juga kasus yang istilahnya krusial kalau menyangkut pemotongan anggaran dana dan juga program yang tidak selayaknya, itu kan suatu hal yang krusial. Sebenarnya saya juga maju mundur mau menggunakan penelitian ini sendiri. Bukan karena tidak berani menelaah lebih jauh, tapi kayak perihal hal yang krusial ini pasti banyak pihak yang berusaha menutupi gitu, Pak. Ini Rikmatul sudah muncul ini. Oh iya, tadi keluar Pak, sinyalnya jelek sekali. Bagaimana pendapat murid? Itu ya, bagaimana peran ini pakai kuanti ya dia? Kuali. Jadi kuali. Itu. Jujur iki itu sebenarnya algoritma. Sebenarnya dampak negatif dan positif putus. gitu. Halo? Halo? Iya? Dampak apa? Dampak negatif dan dampak positif gitu ta. Kan faktor-faktor pendukung dengan hambatan yang terjadi. Halo? Halo ya? Kamu dengar? Halo? Halo? Iya, jelas. Suaramu jelas. Jadi lebih kayak ke faktor apa jenis dampak positif dan negatifnya gitu ta? Lebih ke hambatan sama pendukung. Ya, lebih karena itu bisa dibilang dua sisi antara positif dan negatif sih. Tapi jujur ya, kayak ini tuh hal yang krusial kan. Kalau menurut Pak Jeki gimana Pak? Apa saya lanjut, apa saya? Bukan gitu ya. Saya hanya konsistensi ya. Kamu kan menemukan masalahmu kan penyimpangan. Iya Pak. Dan ini pun harus diklarifikasi dulu ke dinas sosial kan. Apa betul yang diomongin oleh memorandum ini kan? Iya Pak. Nah, jadi kalau misalnya menurut dinas sosial itu tidak betul, berarti ini nggak bisa dilakukan penelitianmu itu. Baik Pak. Artinya dengan judul ini loh. Iya Pak. Nah, misalkan apa yang dikatakan oleh memorandum ini betul, maka ini kan penyimpangan ya. Benar Pak. Nah, penyimpangan itu apa betul rumusan judulnya seperti ini? Iya Pak, salah itu Pak. Nah ya, terus satu. Yang kedua, ini kamu studi peran. Yang kedua, kamu studi kasus. Nah, kamu sekarang tinggal memilih apa kamu ini studi kasus atau ke ini. Studi kasus pendekatan sendiri studi kasus itu ya. Misalnya. Nah, kasus itu misalnya permakanan itu apa aja kasusnya? Permakanan misalnya permakanan. Dan itu kasusnya apa? Kasus A, B, C, D, E. Nah, studi kasus itu mengambil salah satu saja. Namanya studi kasus. Ini kalau kamu pakai ini. Nah itu, jadi ini antara judul yang utama dengan subjudul ini sebenarnya dua penelitian yang berbeda ya. Iya Pak. Misalnya
studi kasus nggak mungkin jarang ngomong tentang peranan lah ya. Ya, Misalnya Pak. ini sudah dua hal misalnya itu. Terus tadi kalau kamu menemukan penyimpangan, nah kalau penyimpangan berarti kan misalnya studi kasus tentang penyimpangan, berarti kan di sini kan studi kasus penyimpangan, toh? Iya, Pak. Misalnya penyimpangan apa yang kamu studi kasus? Misalnya penyimpangan tentang makanan yang tidak fresh, misalnya. Berarti kan kamu menelusuri makanan itu tidak fresh selama 1 bulan itu misalnya. Iya, Pak. Tuh, jadi kamu penelitian fokus saja pada makanan yang tidak fresh itu. Tapi kalau kamu misalnya jadi kan ini sudah kamu menemukan masalahnya, apakah kasus ini makanan tidak fresh, ataukah ini yang kamu teliti? Nah, misalnya anggaran ini, itu sudah di kasus itu Diana ya. Iya, Pak. Atau pendistribusiannya. Kalau studi kasus itu Diana tidak diteliti semua ya. Misalnya makanan tidak fresh tadi ini dan tempe terus misalnya ya. Ini Iya, Pak. makanan yang lauk pauknya tempe terus ini yang kamu teliti. Nah, kamu meneliti ini selama 1 bulan. Nah, itu betul itu. Atau hal yang tidak fresh, berarti kamu mau meneliti 1 bulan. Jadi misalnya bulan apa misalnya yang kamu teliti mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu kamu fokus pada makanan yang tidak fresh ini. Nah, itu. Nah, berarti kamu fokus pada makanannya yang kamu teliti itu. Subjeknya itu ya makanan itu kamu nilai. Jadi kamu seperti tiap hari itu kamu ada di mana? Ada di Manula itu. Iya, Kamu Pak. Manula di mana? Iya. Kamu mengecek makanannya seperti apa. Kalau misalnya yang kamu studi kasusnya ini adalah lauk pauk tempe terus. Nah, ini kamu. Nah, berarti kamu misalnya tanggal pertama pagi itu 2 kali ya kalau salah ya. Iya, Pak. Nah, berarti kamu harus ngecek pagi sama sore itu lauknya Oh, apa. enggak, Pak. Sehari 1 kali, Pak. Sarapan aja. Ya, misalnya berarti kamu ngecek 1 hari selama 1 bulan. Itu namanya studi kasus ya. Nah, apakah itu yang kamu teliti? Iya. Nah, Baik, mungkin penelitian saya arahkan sesuai saran dari Pak Jeki barusan. bukan, Lebih. jangan gitu sebenarnya. Diana ya, coba kamu dengarkan dulu kata-kata saya. Iya. Saya itu menjelaskan ini loh Diana. Jelaskan judulmu ini loh beda. Iya. Nah, kalau kamu pakai judul kasus itu, penjelasan saya tadi itu. Ini saya nggak menyarankan, saya baru menjelaskan ini loh. Kamu itu punya 2 judul ini sama ini. Kalau kamu fokus pada judul yang kedua ini, kamu menemukan ada masalah di permakanan itu. Masalah tempe terus, tadi A ini. Penyunatan anggaran, itu B. Sayurnya tidak fresh, itu C. Lalu yang terakhir itu distribusinya tidak jelas, misalnya itu D. Nah, dari A, B, C, D itu kalau studi kasus kamu ambil 1 kasus, misalnya C. Nah, itu namanya studi kasus. Nah, ya, kalau studi kasus itu makanya C itu apa? Misalnya kamu fokus pada ini, misalnya fokus pada makanan yang tidak fresh. Nah, maka di paragraf pertama itu sudah langsung ke situ bahwa masalah. Nah, di sini misalnya terdapat beberapa masalah, misalnya kalau studi kasus beberapa masalah pada permakanan di Surabaya. Nah, terus kamu sebutkan tadi memorandum mengatakan bla 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 itu kan. Nah, terus maka peneliti menarik ya, peneliti sebutkan tadi, misalnya peneliti mencoba melakukan studi kasus tentang makanan
tidak fresh. Nah, tidak fresh. Nah, lalu alasannya kenapa kok memilih yang tidak fresh ini? Kok tidak memilih yang disunat itu? Karena tadi diberi alasan di sini. Nah, ini kan jelas itu kalau studi kasus itu Diana misalnya. Nah, itu. Nah, kalau studi kasus penjelasannya seperti itu. Tapi kalau peranan ini biasanya jarang sosiologi melakukan peranan. Biasanya ini dulu makalah itu. Peranan Karang Taruna misalnya gitu. Peranan pemuda dalam menggerakkan, nah, misalnya kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya yang ingin diteliti dengan itu yang mana? Itu. Ini saya menjelaskan, tidak menyarankan, masih baru menjelaskan. Iya, Pak. Sebenarnya yang saya inti dari ketertarikan saya dari awal itu ya terkait ketidaklayakan itu. Sebenarnya titik beratnya pada ketidaklayakan itu. Sebenarnya saya ingin melihat dari dua sisi, dari pihak pengelola dan juga dari pihak manula. Kenapa kok manulanya kan berasumsi bahwa makanannya tidak layak. Saya sempat mendengarkan dari beberapa manula sebenarnya sudah saya lakukan. Kemudian saya ingin juga meneliti dari pihak perspektif si pengelolanya. Oke. Makanan tidak layak ini kan di sini ada tempe terus atau sayur yang tidak fresh. Yang mana? Kalau studi kasus kan memilih salah satu kasus. Dari penjelasan si yang pihak manula itu tadi menjelaskan kepada saya itu sebenarnya ketidaklayakannya itu dari segala aspek, Pak. Kalau dikatakan sayur tidak fresh pun juga termasuk, buah-buahan busuk juga diberikan. Ya, sebentar ya, Diana ya, biar paham tentang studi kasus ya. Bisa menjelaskan ini. Ada Mas Andius, apakah bisa menjelaskan yang saya jelaskan tadi? Iya, saya paham, Pak. Maksud Bapak kan salah satu saja. Salah satu saja. Nah, kira-kira mana yang menjadi penelitian Mbak Diana? Nah, itu kan. Jadi nanti subjeknya bukan pengelola, bukan manula, tapi subjeknya ya makanan yang tidak fresh itu. Objeknya itu. Anda mengamati selama 1 bulan itu makanan yang tidak fresh. Nah, di sini kamu harus punya pemahaman makanan yang fresh itu seperti apa, yang tidak fresh itu seperti apa. Nah, itu. Jadi itu kalau studi kasus ya. Jadi kamu menggabungkan dua penelitian yang sebenarnya berbeda ya. Misalnya dari judul ini loh Diana. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Nah, sekarang kamu yang mana? Apakah studi peranan, apakah studi kasus? Kalau dari ketertarikan awal saya sih lebih ke studi kasus, Pak. Ya, kalau studi kasus itu yang mana? Apakah tempe ini ataukah ini kasus tentang penyelewengan itu katanya, atau makanan yang tidak fresh? Jadi kamu nanti memantau sekitar 1 bulan itu tidak layakan itu. Ya, kalau Jadi selama 1 bulan ini, maksudnya saya memantau dulu ya Pak, baru membuat proposal ini lagi. Bukan ya, setelah proposal kamu diseminarkan, kamu boleh meneliti itu baru kamu memantau 1 bulan. Ya, tapi untuk saat ini kamu misalnya memastikan itu apa betul makanannya itu tidak fresh. Ini kan masih pernyataan memorandum misalnya ya. Enggak, Pak, kalau yang soal makanan yang tidak fresh itu bukan hanya pernyataan memorandum, Pak. Jadi dulu saya kan kecil sempat tinggal di daerah Lasem sana, di daerah, ya maksudnya berarti kan kawasan itu banyak sekali kan, penerima. Ya? Itu kan opinimu ya? Enggak, itu kayak sambatannya manula-manula, Pak, kepada saya. Iya, tapi kalau penelitianmu ini kan harus didukung. Oh iya. Kamu kan ini kan berkenaan tentang dinas sosial, kan nggak bisa kamu misalnya membuat latar belakang pada data,
misalnya hasil dari riset, hasil dari misalnya Jawa Pos mengatakan ini nggak boleh itu ya. Kalau Iya, Pak. nanti misalnya diwawancara boleh di bab 4 itu kamu misalnya menurut Manula bahwa ini tidak fresh misalnya. Tapi menurut pengelola ini fresh misalnya, itu boleh ya. Iya, Pak. Ya, tapi kalau di sini nah ini kan makanya kan mana tadi memorandum itu yang mana? KTP terus ini juga memorandum. Iya, Pak. Terkaitan makanan tidak fresh itu juga dibahas di dalam memorandum itu sendiri. Terus dukungannya itu juga melalui informan yang saya dapati. Enggak, ini Kan? dulu, biar dulu. Sebenarnya memorandum itu nulis yang mana? Iya, Pak. Memorandum itu menulis terkait adanya cutting dana dan juga ketidaklayakan. Namun ketidaklayakannya itu bukan dijelaskan secara spesifikasi bahwa sayuran tidak fresh dan sebagainya, itu bukan, Pak. Jadi Nah, ketidaklayakan itu sendiri itu nah, tanpa ini kan adanya, berarti kan gini, Diana, kamu kan telah mencampur apa yang ditulis memorandum sama kamu sendiri kan? iya, sama yang saya dapati di Nah, ini kan bisa, lapangan. ini kan bisa mau membuat mengkhawatirkan. Memorandum kan bisa ngomong, itu aku nggak pernah ngomong gitu, misalnya kayak gitu, ayo. Iya, iya, Pak. Nah, kan gitu kan, istilahnya kan. Kan harus hati-hati kalau menulis ya. Apalagi ini kan melibatkan dinas sosial kan. Ini karena itu kebijakan. Ini berkenaan tentang makanan. Jadi kalau harus benar-benar akurat ya, gitu loh ya. Apalagi ini data di pendahuluan, karena data pendahuluan ini kalau berkenaan tentang ini harus berdasarkan dengan fakta, misalnya itu. Tapi kalau nanti di bab 4 orang boleh berdebat, misalnya antara Manula dengan antara pengelola itu boleh berdebat. Oh ini nggak layak misalnya. Itu kan itu sudah konstruksi sosial masing-masing itu dibolehkan. Tapi ketika di sini kamu nggak boleh, harus hati-hati ya misalnya Baik, Pak. kan itu Harus ya. berdasarkan Iya, fakta yang makanya, aktual. nah makanya ini kan tadi kan makanan fresh ini kan bukan kasus lagi. Nah itu kan opinimu ya. Iya, Pak. Nah, berarti kan makanan yang tidak layak kan istilahnya ya. Nah ini kelayakan pemberi makanan ini misalnya yang makanya studi kasus itu boleh, kamu fokus pada yang disunat ini boleh, tapi satu kasus tapi mendalam. Mendalam itu maksudnya ya tadi itu rentang waktu itu, maksudnya ya. Misalnya itu. Nah, itu yang mana sekarang? Bukan itu ya. Mas Anius, berarti ini coba Halo Pak. dulu apa Mbak Diana coba ini ya, dipilih lagi yang mana dulu ya? Yang mana ya? Akhirnya apa? Coba diberi kepastian kita itu fokusnya Mbak Diana yang mana? Iya, Pak. Enggak, ini ada lagi satu ketertarikan saya sebenarnya yang saya sempat ingin diskusikan dengan Pak Jeki dulu, tapi tidak jadi. Mungkin ini karena ini sudah jam 10 Mas ya. Ini mau Oh iya, ditutup iya, Pak. ya, Iya, iya, Pak. ini ya. Iya, Mas. iya, Pak. Oh ya, Ya. Mbak Diana, tentukan pilihanmu itu dua Iya, pilihan itu. iya, Pak. Bukan Ya. bukan take me Kalau out ya. misal, kalau misal saya ganti gitu nggak apa-apa ya, Pak? Jadi lebih mendalam. Maksudnya gini ya, Mbak Diana ya. Yang tadi saya sudah ngomong sama Ananta, sudah ngomong sama siapa? Nikmatul. Nekmatul itu sebelum kamu ganti menulis itu kamu diskusikan dulu. Maksudnya, Baik, Pak. iya karena ini kan kamu buat judul aja kan dua hal yang berbeda kan. Iya, Ada Pak. dua judul yang berbeda kan gitu ya. Iya, Pak. Kalau judulnya itu berbeda, nanti rumusan alasannya berbeda lagi. Iya, Pak. Tujuannya Benar, nanti Pak. berbeda lagi. Nanti kan kasihan kamu sendiri kan istilahnya ya. Iya, Pak. Nah, jadi apa? Kamu idemu apa? Lalu kita bisa mendiskusikan kan gitu. Iya, Nah, Pak. makanya kan Zoom itu apa? Misalnya nanti temanmu bisa membantu, misalnya kan gitu kan ya. Iya, Dengan Pak. apa? Dengan analisis yang sama tadi kan itu bisa membantu. Benar, Pak. Nah, ya wes, coba ini dulu ya. Karena ini sudah jam 10 ya.